Presiden Joko Widodo menghadiri sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Senin 16 Agustus. Dalam pidatonya, ia menyinggung tentang kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat dalam rangka penanganan COVID-19. Jokowi mengakui banyak pihak yang memandang perubahan yang ada mengesankan kebijakan tidak konsisten. Presiden pun mengungkapkan alasan mengapa kebijakan dalam rangka penanganan COVID-19 sering mengalami perubahan. Ia menjelaskan hal itu disebabkan virus corona penyebab COVID-19 yang selalu berubah dan bermutasi, sehingga penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Jokowi mengatakan pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk kepada data terkini. Menurutnya, hal itu harus dilakukan untuk menemukan kombinasi terbaik agar meraih keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian masyarakat. Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari juga membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal. Antara lain dengan program Keluarga Harapan, kartu sembako, diskon listrik, subsidi gaji, bantuan produktif usaha mikro, kemudian bantuan sosial tunai, BLT dana desa, dan program kartu prakerja juga terus ditingkatkan. Dalam pidatonya, Jokowi juga mengungkapkan bahwa krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Apabila bisa, sebaiknya krisis dihindari. Namun, jika krisis tetap terjadi, maka banyak hal yang bisa dipelajari. Jokowi menginginkan pandemi ini bisa membuat kita lebih mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri dalam menghadapi tantangan masa depan. Sebagai informasi, tahun ini merupakan yang kedua kalinya sidang tahunan MPR dan pidato Presiden digelar dalam kondisi pandemi COVID-19. Agenda kali ini dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi kehadiran peserta sidang di Kompleks DPR MPR Senayan, sehingga sebagian besar peserta sidang mengikuti sidang secara virtual. Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis, menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk pada data-data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun juga harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal. Program Keluarga Harapan PKH, kartu sembako, diskon listrik, subsidi gaji, bantuan produktif usaha mikro, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, dan program kartu prakerja juga terus ditingkatkan. Subsidi kuota internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen. Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional. Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita. Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55%-nya dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, mendorong investasi, dan mendorong ekspor. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.